Sobat Jiwa, kamu adalah seorang wanita karir, sukses, banyak uang, dan mandiri. Tapi kok setiap kali pacaran dapatnya cowok yang biasa aja, yang kurang greget atau kurang inisiatif, atau malah terlalu banyak menuntut. Atau di sini mungkin ada yang, mohon maaf ya, rumah tangganya kurang harmonis karena suaminya kurang inisiatif. Terus kamu yang sebagai istri akhirnya harus ambil peran suami. Kamu yang atur semuanya, ambil keputusan, sampai nyuruh ini itu secara detail, itu kamu yang ambil peran. Capek nggak Sobat Jiwa? Ya udah, kalau misalnya capek, yuk tonton video ini sampai habis karena ada hal yang menarik yang perlu kita bahas lebih dalam. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia penuh makna. Hari ini kita akan bahas tentang dua energi inti yang menyusun alam semesta. Dan energi ini ada di dalam diri kita semua. Dua energi ini adalah fondasi dari seluruh keberadaan kita. Ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Yaitu energi maskulin dan energi feminin. Mungkin Sobat Jiwa ada yang sudah familiar sama konsep kuno yin dan yang. Tahu kan ya? Nah, dualitas yang saling melengkapi. Terang dan gelap atau siang dan malam yang bergantian untuk menciptakan hari yang utuh. Nah, energi maskulin ini adalah manifestasi dari energi yang atau yang energi. Kamu bisa bayangkan energi ini sebagai anak panah yang melesat, yang dilepaskan dari busurnya, lurus, fokus, dan punya tujuan yang jelas. Sifat dari energi ini adalah praktikal, sistematis, dan juga fokus kepada action. Misal, kamu dihadapkan pada tugas yang besar. Nah, mau merencanakan budget liburan setahun ke depan. Nah, secara otomatis, tubuh kamu akan mengaktifkan energi maskulin ini. Kamu akan bikin timeline yang jelas, menghitung biaya dengan logis, dan menyusun itinerary-nya dengan detail, dari A, B, C, dan seterusnya. Itulah cara energi maskulin bekerja. Dan ini adalah tentang doing, tentang bikin struktur, dan capai tujuan dengan disiplin. Di sisi lainnya, kita juga punya energi feminin, yaitu yin energy. Ini adalah tipe energi yang kreatif, penuh intuisi, dan sifatnya adalah penerimaan atau menerima. Energi ini sifatnya ya mengalir santuy gitu aja kayak ide. Mengalir kayak air sungai yang nemuin jalannya sendiri untuk sampai ke lautan. Energi feminin ini adalah dunia kemungkinan yang nggak terbatas. Bayangin kamu lagi duduk, melamun, terus tiba-tiba energi cemerlang muncul begitu aja di kepalamu. Atau mungkin ketika kamu lagi dengerin teman kamu curhat dengan sepenuh hati tanpa menghakimi. Nah, energi feminin ini adalah soal being dan merasakan emosi yang tulus. Energi ini mempengaruhi diri kita dari dalam, dari intuisi, dari kedalaman hati kita, yang merupakan sumber utama dari semua kreasi. Nah, dari sini mungkin ada yang bertanya-tanya, mana yang lebih keren antara energi maskulin atau energi feminin? Nah, ini perlu digarisbawahi ya Sobat Jiwa, nggak ada satupun energi yang lebih baik dari energi yang lainnya. Keduanya sama-sama berharga, saling melengkapi. Dan kita semuanya punya keduanya itu. Dan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan gender atau jenis kelamin kita. Mau cowok, mau cewek, kamu bisa menggunakan kedua energi itu setiap hari. Tapi Sobat Jiwa, seperti semua hal di alam semesta ini, keindahan itu muncul dari keseimbangan. Ketika salah satu energi ini terlalu mengambil alih kemudi, disitulah baru masalah akan mulai muncul. Mulai hadir ketidakseimbangan. Ini yang sering kita sebut sebagai toxic energy atau energi yang berlebihan dan itu tidak sehat. Nah, coba kita lihat sisi maskulin yang overpower dan dampaknya seperti apa. Misalnya, si bos yang selalu mau mengontrol segalanya. Nah, di rumah pun dia akan ambil semua keputusan. Dia nggak suka orang lain kasih ide atau saran karena idenya lah yang paling benar. Manifestasi dari energi maskulin yang superpower ini adalah mendominasi, kontrol banget, dan kaku. Nggak ada ruang untuk fleksibel sama sekali. Dan juga nggak mau mendengarkan. Contoh sederhananya adalah saat merencanakan liburan keluarga. Dia yang nentuin tanggal, tujuan, dan jadwal detail tanpa nanyain apa yang diinginkan oleh anggota keluarga yang lain. Atau ada juga teman kantor yang orangnya terlalu logis. Ketika ada masalah atau saat temannya sedang sedih, reaksinya langsung memberikan solusi logis dan melupakan kesedihan itu secepatnya. Menurutnya, menunjukkan emosi sedih itu adalah tanda kelemahan dan itu tidak penting. Misal, temannya curhat sambil nangis nih ya karena kecewa. Nah, dia cuma jawab gini, oke, solusinya gini, besok kamu hubungin orangnya dan selesaikan. Nah, terus yang selanjutnya dia lakukan adalah dia langsung sibuk main HP tanpa ada empati untuk mendengarkan lebih dalam. Di satu sisi, orang yang kayak gini nih sebenarnya sih produktif dan terstruktur ya.
Tapi vibe-nya itu keras, kaku, dan rasanya kadang-kadang nggak manusiawi. Nah, itu kalau energi maskulinnya overdosis atau overpower. Nah, bagaimana kalau misalnya energi feminin yang overdosis atau overpower? Nah, contohnya adalah buat kamu yang terlalu penuh perhatian dan suka lupa diri sendiri. Tipenya selalu memprioritaskan kebutuhan dan kenyamanan orang lain di atas segalanya. Takut membuat orang lain kecewa atau marah. Tapi karena menjaga hal itu, dirinya sendiri yang lelah dan stres. Nggak punya batasan yang sehat. Selalu mengalah dan juga mengorbankan diri. Contoh nih ya, misal kamu lagi pergi nge-gym. Tiba-tiba ada teman datang nyamperin. Mendadak mau curhat lah, atau mau ngomongin orang lain. Nah, karena kamu orang yang nggak enakan, jadinya kamu ngedengerin curhat itu sampai berjam-jam. Sampai akhirnya kamu nggak jadi pergi nge-gym. Terus karena energi ini sangat dekat dengan emosi, kalau pas lagi nggak seimbang, jadi rentan banget mengalami perubahan mood yang parah atau mood swing. Hari ini kamu bisa aja jadi orang yang ceria banget dan juga bersemangat. Tapi besoknya kamu tiba-tiba mendung, lusa tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Hidup rasanya kayak roller coaster emosi gitu. Dan gak cuma kamu doang yang capek. Orang yang ada di sekitarmu juga ikutan capek. Nah, Sobat Jiwa, energi feminin ini sebenarnya dibutuhkan untuk koneksi, empati, kreativitas, dan juga penerimaan. Tapi kalau overpower, jadinya kurang memiliki ketegasan diri dan sulit bertindak karena terlalu larut dalam perasaan. Atau ingin menyenangkan semua orang. Jadi kedua energi ini sama-sama nggak sehat kalau nggak seimbang. Yang satu terlalu keras dan kaku banget, kayak kanebo kering. Dan yang satunya lagi terlalu ngalir, tapi tanpa arah. Jadi Sobat Jiwa, memang perlu seimbang untuk membuat kita jadi pribadi yang tangguh, sekaligus juga peka dan juga punya empati. Nah, contohnya gimana nih yang bisa seimbang? Contoh ya, kamu punya sesuatu yang kamu tuju, misalnya kayak impian gitulah. Nah, dengan energi maskulin, kamu terlatih untuk disiplin, bangun pagi, konsisten, dan persisten. Melakukan aktivitas sejalan dengan strategi yang sudah kamu buat. Punya to-do list-nya, dan dikerjakan dengan baik. Gitu. Nah, ketika sudah capek, sudah disiplin, sudah konsisten, tapi belum sesuai hasil yang kamu harapkan, nah, dengan kamu bisa mengasah energi feminin yang baik, yang kamu lakukan adalah berhenti sesaat, mundur sesaat, kemudian kamu melamun, meditasi, dengan tetap yakin ya bahwa impian kamu bisa kamu capai. Dan biasanya dengan begitu, ide-ide baru langsung muncul untuk bisa kamu eksekusi dengan lebih baik. Dan kamu lebih percaya dengan progres, bukan dengan langsung hasil. Jadinya kamu nyantai aja. Lebih seru kan kalau bisa jalani hidup kayak gitu? Nah, jadi kamu tetap punya produktivitas yang bagus, tapi di satu sisi kamu juga nyantai. Tapi bukan berarti kamu nggak ada arah. Oke, berikutnya, konsep energi ini juga sering dikaitkan dengan fungsi dua belahan otak kita. Otak kiri sering diibaratkan sebagai markas besar dari energi maskulin. Ini adalah belahan otak yang logis, analitis, dan juga sangat fokus pada hal-hal detail. Sementara yang otak kanan nih adalah ruang untuk energi feminin. Ini adalah pusat dari intuitif dan juga kreatif. Ia bekerja ketika sedang melamun dan membiarkan ide-ide mengalir liar ataupun bebas. Atau ketika kamu merasakan empati mendalam terhadap kesedihan orang lain. Benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, sekarang kita coba tarik garisnya ke dunia nyata, Sobat Jiwa. Coba kamu lihat berita hari ini. Krisis politik, ketidaksetaraan ekonomi yang makin melebar, bahkan perang ada di mana-mana. Kok bisa ya dunia kita sampai sebegitunya saat ini? Jawabannya karena satu. Karena dunia kita saat ini secara kolektif sudah terlalu didominasi oleh energi maskulin yang kelewat batas. Masyarakat kita saat ini sangat mengagungkan logika keras, persaingan, dan dominasi. Semua harus serba realistis dan praktikal. Kita didorong untuk selalu melakukan atau doing, mencapai target, bekerja keras, mengumpulkan aset, sampai kita lupa kepada being, yaitu menjadi, dan terkoneksi dengan sesama. Energi feminin, yaitu energi intuisi, empati, ataupun spiritualitas tadi, seringkali dicap sebagai hal yang nggak penting, nggak realistis, atau terlalu mengada-ngada. Akibatnya apa? Kita jadi terlalu otak kiri, Sobat Jiwa. Kita kehilangan sentuhan untuk nurani terdalam kita. Dengan kemampuan untuk berempati pada penderitaan orang lain, atau kemampuan untuk mengalir bersama perubahan kehidupan. Ini membuat hidup kita terasa sangat keras, penuh perjuangan, dan seolah-olah kita harus selalu berperang, nah ini di garis bawah ya, selalu berperang hanya untuk bertahan. Nah, Sobat Jiwa, hanya dengan menyeimbangkan kembali energi kolektif ini, kita bisa mulai menciptakan dunia yang aman, damai,
dan juga lebih seimbang. Salah satu caranya apa? Dengan mengaktifkan energi spiritual. Karena pada dasarnya Sobat Jiwa, semua dari kita ini sudah punya energi spiritual. Hanya saja sangat minim untuk dapat kesempatan dilatih dan juga jarang dimunculkan. Oke, udah selesai? Belum. Sekarang kita masuk ke area yang lebih personal. Dan ini yang penting ya. Ini merupakan hal yang menjadi banyak problem di kehidupan kita sekitar. Yaitu tentang apa? Tentang berpasangan. Kenapa banyak hubungan yang hancur? Kenapa selalu konflik muncul? Nah, masalah terbesarnya adalah ketidakseimbangan energi di antara pasangan. Ibaratnya, energi itu kayak magnet, Sobat Jiwa. Coba deh, kalau misalnya pernah mainin magnet, ada kan bagian yang kalau misalnya kita dekatin, itu mereka malah ngejauh. Dan ada juga bagian yang kalau misalnya dekatin, itu malah langsung nempel. Nah, energi maskulin dan feminin itu ibaratnya sisi magnet yang berbeda. Bisa langsung nempel, atau malah bisa menjauh. Tergantung sisi mana yang kita munculkan. Nah, mari kita lihat contoh kasusnya di kehidupan sehari-hari. Katakan ya nih ya, ada seorang wanita, sebut saja misalnya namanya Karina lah gitu ya. Dia punya energi maskulin yang sangat tinggi. Karina ini adalah seorang wanita karir yang sukses dan juga mandiri. Di rumah pun dia yang mengatur semua hal. Sampai keputusan finansial yang besar pun itu dia yang atur. Bahkan waktu lagi road trip nih misalnya sama suaminya, dia ngerasa kesel dan gantiin suaminya untuk nyetir. Kenapa? Karena menurut dia, suaminya itu terlalu lamban. Nah, dia adalah seorang kapten kapal di rumah tangganya. Hal itu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi masalah akan muncul ketika dia bertemu dengan pasangannya juga yang punya energi maskulin tinggi. Sebut saja misalnya namanya Agung gitu ya, yang juga dominan dan suka kasih perintah. Nah, apa yang terjadi Sobat Jiwa? Benar sekali, bentrok. Kenapa? Karena dua kapten kapal yang sama pengen pegang kemudi di satu kapal yang sama. Hubungan mereka akan diwarnai adu kuat, siapa yang paling benar, dan konflik akan tidak terhindarkan karena absennya energi feminin. Lain lagi di cerita yang saat ini ya, ada pria, sebut saja misalnya namanya Bima lah. Nah, Bima secara fisik mungkin kelihatan maskulin ya, tapi energinya terlalu pasif. Ini bukan soal melambai ya Sobat Jiwa, tapi soal energi feminin yang nggak sehat. Nah, Bima ini mungkin dari kecil terlalu dimanja, terbiasa diberi, dan tidak terbiasa untuk berjuang. Jadi hati-hati nih ya buat Sobat Jiwa ya, kalau punya anak dan diperlakukan seperti Bima, kasihan nanti besarnya. Nah, ia akan pasif, tidak berinisiatif, dan selalu menunggu. Ketika Bima ketemu sama wanita dengan energi feminin yang murni, yang secara naluriah butuh diayomi, dipimpin, dan diberi rasa aman, nah maka hubungan mereka akan goyah nih. Wanita ini akan merasa nggak aman, nggak ada tiang kokoh yang menopang. Permasalahannya yang akan terjadi adalah ketika keduanya saling sama-sama menunggu. Siapa yang akan memimpin? Padahal secara naluriahnya, wanita itu akan butuh perlindungan dari pasangannya. Jadi kuncinya Sobat Jiwa, daya tarik atau attraction yang kuat dan sehat itu terjadi karena adanya keseimbangan. Seseorang dengan energi maskulin yang sehat sebagai pelindung dan pemberi arah akan secara otomatis mencari sosok yang memancarkan energi feminin yang sehat juga sebagai penerima dan juga pengasuh. Jadi antara keduanya itu Sobat Jiwa ada chemistry alami di sana. Oke? Nah, ini kemarin banyak juga yang tanya, buat para wanita yang masih belum menemukan pasangan yang tepat, nah coba ya kita mulai tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan energi maskulin kamu terlalu tinggi di depan pasanganmu. Atau kamu terlalu dominan waktu ngedate pertama kali. Terlalu mandiri waktu diajak bicara tentang rencana masa depan. Dan juga terlalu memancarkan sinyal, aku bisa sendiri dan aku nggak butuh kamu. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Asal kamu bisa menerima bahwa sinyal ini secara nggak sadar akan menarik pria dengan energi feminin atau yang pasif. Ujungnya apa? Kamu ngerasa nggak dihargai kan? Dan ngerasa nggak diayomi. Padahal jauh di lubuk hatimu, blueprint kamu sebagai wanita mungkin sebenarnya butuh rasa aman dan juga perlindungan. Ini bukan soal lemah atau kuat Sobat Jiwa. Ini soal peran energi yang harus diseimbangkan. Jadi Sobat Jiwa, setelah kita sadar ada ketidakseimbangan, pertanyaan besarnya adalah gimana caranya agar kita bisa menyeimbangkan dan memancarkan energi yang sehat itu. Dan ini bukan soal mengubah diri kamu menjadi orang lain ya, bukan. Tapi soal menyembuhkan dan mengizinkan diri kita utuh. Khusus untuk kamu, para wanita hebat yang ingin memancarkan energi feminin yang sehat,
Kuncinya ada pada kata menerima atau penerimaan. Yes, kita semua tahu, ini sulit apalagi di zaman modern di mana kita dituntut untuk mandiri, dituntut kerja, dituntut untuk sukses. Tapi coba mulai dengan hal kecil. Nggak apa-apa juga kamu punya energi maskulin yang kuat, tapi perkuat juga energi femininnya dengan cara beri ruang kepada pasangan kamu untuk bisa menggunakan kekuatan maskulinnya mereka. Misalnya, biarkan dia yang bukakan pintu mobil, atau misalnya saat makan malam, jangan kamu yang langsung ambil kendali. Makan di mana dan makan apa. Biarkan pasanganmu yang menawarkan diri dan mengambil keputusan. Dan kamu dari sisi itu adalah orang yang bisa menerima. Sikap menerima ini bukan berarti kamu lemah ya Sobat Jiwa. Justru ini adalah kekuatan sejati dari energi feminin. Memberikan kesempatan bagi pria atau bagi yang punya energi maskulin untuk merasa dibutuhkan dan juga dihormati. Selain itu, coba koneksikan dirimu dengan intuisi dan juga kreativitasmu. Lakukan aktivitas yang bikin kamu merasa mengalir tanpa perlu merasa terburu-buru. Misalnya, mau itu masak sambil dengerin musik, nyiram tanaman, atau meditasi yang menyentuh jiwa. Ini adalah cara kamu mengisi ulang tangki feminin kamu. Kembali ke rumah, ke diri yang peka, dan juga penuh cinta. Terus, buat cowok-cowok gimana nih? Nah, untuk cowok-cowok yang mau memancarkan energi maskulin yang sehat, kuncinya adalah fokus dan bertanggung jawab. Kekuatan maskulinmu terpancar saat kamu mempunyai visi yang jelas dan fokus sama tujuan dan misi hidup kamu. Kerja keras bangun karir, bangun bisnis, atau bangun apapun yang jadi tujuan hidup yang kamu yakini. Ini adalah energi yang memberi arah, bukan cuma buat diri kamu sendiri, tapi juga untuk hubungan kamu. Dan jangan lupa, tunjukkan kekuatanmu dengan cara yang baik. Jadilah pelindung yang santun, perlakukan wanita dengan hormat, dan juga jadilah sosok yang tegas pada prinsip, namun tetap penyayang dan memberikan rasa aman. Sederhananya adalah, jadilah pria yang bisa diandalkan, yang kehadirannya menciptakan rasa damai dan juga kepastian. Nah, terakhir Sobat Jiwa, hubungan yang sehat itu seperti tarian. Kadang kita harus mundur sesaat, dan pasangan kita yang maju memimpin. Atau juga begitu juga sebaliknya. Kita nggak akan selalu dapat gambaran yang sempurna di rumah tangga, ya. Kadang kamu sebagai pria harus mengurus hal-hal yang butuh sentuhan feminin. Contoh, misalnya bantu pasangan untuk memasak bersama. Nah, itu seru-seru aja kan? Atau misalnya di rumah bermain sama anak, ngasuh dan merawat anak. Atau bisa juga mendengarkan curhatan dari pasangan yang lagi stres dan juga membiarkannya menangis. Tanpa perlu langsung memperbaiki masalahnya. Karena kita kalau misalnya pria itu ya, kurang bisa untuk peka mendengarkan dan langsung buru-buru untuk ngasih solusi. Begitu juga sebaliknya, ada kalanya kamu sebagai wanita harus mengambil peran maskulin. Misalnya, mengambil keputusan untuk berani untuk bawa anak-anak liburan, nyamperin si bapaknya yang lagi di luar kota. Jadi nggak perlu harus nunggu dulu, misalnya bapaknya datang dulu, kemudian balik lagi. Gitu. Atau berani mengambil keputusan untuk masalah finansial yang besar. Intinya, punya keberanian untuk memutuskan sesuatu juga, kalau memang hal itu diharuskan. Semuanya adalah tentang fleksibilitas. Kita harus tahu kapan mengaktifkan topi maskulin dan kapan harus membiarkan topi feminin itu muncul. Bisa memahami dan mempraktikkan keseimbangan energi ini adalah hal yang sangat luar biasa, Sobat Jiwa. Baik untuk kamu yang sedang mencari pasangan ideal maupun yang sudah berumah tangga. Ini bukan cuma soal menarik pasangan yang tepat, tapi tentang menemukan keseimbangan, kedamaian, dan keutuhan di dalam diri kamu sendiri. Gimana Sobat Jiwa? Dapat sesuatu dari bahasan hari ini? Coba ketik di kolom komentar energi apa yang paling sering kamu gunakan dalam seminggu terakhir. Apakah sudah saatnya kamu memberi ruang bagi energi yang lain untuk hadir? Karena Sobat Jiwa, ketika kita seimbang, kita berhenti berjuang dan mulai untuk mengalir. Kita tidak hanya menarik pasangan yang tepat, tapi juga menjalani hidup yang lebih damai dan juga utuh. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir di video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Mari kita aminkan langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia, langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.